Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di dalam program yang Anda tunggu-tunggu, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Kami selalu berdoa Anda semua ada di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi bisa kita nikmati di dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Sehingga kita boleh selalu hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita masih ada di dalam seri akhir zaman, dan tentunya Anda sudah melihat seri-seri sebelumnya, dan saya percaya hal itu sungguh menarik, bukan? Karena itu hari ini kita akan lanjutkan ya tentang apa itu futurist, dan saya sambut kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Koden. Apa kabar Koden? Shalom, puji Tuhan semuanya baik-baik, luar biasa. Dan juga Pak Ronald Daniel. Ya, shalom. Senang sekali pada hari ini kita bisa membahas tentang kelanjutan dari program podcast kita tentang seri akhir zaman. Yang tentunya saya percaya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Karena itu pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu futurist. Mungkin Anda bertanya, what is futurist ya? Mungkin ini menjadi sebuah kata yang asing bagi kita. Nah, karena itu pada episode sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa untuk menafsirkan kitab Wahyu itu ada 4 perspektif ya, atau ada 4 cara menafsirkan kitab Wahyu. Yaitu preteris, historis, idealis, dan terakhir adalah futuris. Dan gereja kita, keluarga kita, Rock International Ministry menganut dan meyakini tentang futuris ya. Karena itu, apa itu futuris? Saya akan bertanya kepada Koden untuk kesempatan yang pertama ini. Saya akan menjawab, tapi nanti mungkin kalau Pak Ronald bisa memperkaya, ya. Itu saya modal awal, habis itu ada pengembangan ya. Oke. Anyway gini, sesuai dengan arti katanya, future itu kan adalah melihat ke depan. Melihat ke depan. Ya, jadi kaum futurist adalah mereka yang meyakini bahwa penggenapan daripada seluruh nubuatan akhir zaman itu belum terjadi. Sedang sekarang ini memang sudah ada beberapa, tapi belum semuanya terjadi. Jadi fokus kita adalah nanti melihat ke depan. Ada beberapa hal yang ditulis di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Daniel, di dalam kitab-kitab yang membahas tentang akhir zaman itu yang baru nanti akan digenapi di depan. Di depan kita ya, betul. Akan terjadi di depan kita. Betul, seperti misalkan contoh rapture misalkan, kita belum mengalami, ya. Malah kan kita tahu dari minggu kemarin kan kita membahas bahwa bahkan ada yang meyakini rapture itu betul-betul totally opposite dengan yang kita yakini. Ya, ada yang berkata itu berbicara tentang justru orang-orang yang seperti disingkirkan sama Tuhan gitu. Nah, kita justru berpikirnya tidak begitu. Kita berpikirnya berkebalikannya, ya, bahwa yang diangkat itu adalah justru gereja Tuhan. Ya kan, lalu kemudian 2 kali 3,5 masa turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi makanya selalu terkait nanti futurist juga dengan pre-millennium ya, terkait gitu. Itu semuanya kita meyakini apa, nanti tengah-tengahnya itu semua punya ciri yang beda-beda gitu. Jadi ini berbicara tentang rapture belum terjadi ya. Aniaya, apakah aniaya belum terjadi? Sekarang juga kita sudah mengalami aniaya, tapi aniaya yang seperti apa? Ya kan, masa kesusahan besar itu ya, masa kesusahan besar. Ya, nah makanya kemudian misalkan kaum futurist juga nantinya pasti meyakini yang namanya pre-tribulation, ya, pre-tribulation, millennial, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah
berbicara tentang apa yang akan nantinya kita alami di depan kita. Ya. Gitu. Jadi artinya kaum futuris ini meyakini bahwa yang di depan itu pasti akan terjadi, Koden ya. Pasti akan terjadi. Pasti terjadi pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Ya. Yang orang seringkali curious itu kan kapan gitu kan, gitu. Nah, Yesus bilang ya kalau terkait kedatangannya, even yang tahu kan cuman Bapa. Iya, gitu. Betul. Nggak ada pihak manapun yang tahu. Sekalipun kemudian dia pernah ngomong tentang hendaknya kamu aware gitu ya dengan tanda-tanda. Ya, tapi itu juga tidak boleh kita jadikan sebuah patokan. Lalu kemudian ketika kita bahayanya kan adalah ketika orang melihat tanda-tandanya kayaknya masih lama ini. Saya tak nyantai-nyantai dulu aja. Tiba-tiba dia datang. Mateng loh kan gitu. Ya toh, jadi kita nggak boleh begitu gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita membahas di seri yang lalu ya, kita tahu bahwa kaum futuris itu tergolong menjadi beberapa bagian ya. Betul, ada penggolongannya. Menjadi beberapa kelompok begitu ya, beberapa pandangan ya. Nah, mungkin Pak Ronald bisa menyampaikan kira-kira apa saja Pak supaya menyegarkan ingatan kita kembali. Iya. Kelompok kaum futuris ini kan memang pada mulanya mereka cuma berpikir tentang akan ada penggenapan di akhir zaman gitu ya. Jadi mereka itu yang membedakan mereka dari kelompok yang lain ya, preteris historik dan sebagainya. Jadi gini, di dalam kelompok futuris ini ada yang disebut premill, ya, yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali sebelum kerajaan 1000 tahun. Tetapi ada juga yang kelompok yang menyebut dirinya amil. Yaitu mereka percaya bahwa Yesus banyak peristiwa milenium sudah terjadi, sedang terjadi. Dan sudah digenapi dalam kehidupan gereja. Dan Yesus akan datang itu adalah ya pada akhir zaman aja, tidak ada kerajaan 1000 tahun ya. Tidak ada satu kerajaan 1000 tahun yang spesifik terjadi di masa depan. Tetapi ya Yesus akan datang di masa depan gitu ya. Jadi mereka juga futuris gitu ya. Kemudian juga ada kelompok yang lain yang disebut postmill, yang percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu sedang berlangsung dan akan mencapai puncaknya. Ada kerajaan 1000 tahun yang sesungguhnya dan kemudian Yesus akan datang ketika penggenapan itu terjadi. Jadi ini ketiga kelompok dan sekalipun sama-sama futuris, tetapi sebetulnya mereka adalah kelompok yang terpisah gitu ya. Bahkan premil dispensasional pun terpisah. Ya. Premil itu terpisah, ada dispensasional, ada yang premil historik juga ya. Dan dispensasional pun ada keterpisahan juga antara yang klasik dengan yang progresif. Gitu ya. Jadi ya di mana posisi kita adalah saya percaya seperti halnya juga Gereja Bethel Indonesia, Rock juga percaya bahwa kita ada di posisi futuris yang premil dispensasional klasik. Ya, jadi ada di posisi itu karena kita percaya Alkitab memang mengajarkan. Karena nanti kan juga ada yang pre-trip, mid-trip, post-trip. Itu juga itu kombinasinya itu di situ. Di dalam kalau orang premil dispensasional klasik pasti dia percaya pre-trip. Pre-trip, betul. Seperti tadi saya ngomong. Yang progresif cenderung sepakat dengan yang historik bahwa itu post-trip setelah masa kesesakan besar Jadi mereka lebih kelihatannya ada persetujuan dengan pandangan amil. Bahwa memang kita akan masuk dalam kesengsaraan, semua orang percaya akan masuk kesengsaraan besar. Dan nantinya baru setelah itu Yesus datang dalam satu kedatangan kedua kali dalam satu fase saja. Sedangkan kita premil dispensasional yang klasik ini percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali dalam dua fase. Iya. Ya itu bedanya.
Saya berharap teman-teman tidak bingung ya mendengar istilah. Gampang. Kalau bingung kasih nomor teleponnya Pak Ronald aja. Ya masalahnya memang ini kalau kita kuliah mata kuliah tersendiri ini. Sebetulnya sudah sempat kita singgung di dalam seri sebelumnya ya tentang apa istilah-istilah dalam eskatologi dan istilah-istilah di dalam pemahaman yang terjadi tentang akhir zaman itu. Jadi buat teman-teman yang belum melihat seri sebelumnya tentang istilah-istilah itu, bisa lihat yang dulu. Nah, saya sarankan untuk bisa melihat dulu. Banyak nanya. Lihat aja dulu. Iya, supaya nggak bingung. Tapi belum tentu saya juga bisa jawab semua Pak Daniel, jadi di-share aja. Tapi hari ini kita akan mendalami hal-hal itu ya, supaya teman-teman juga tidak bingung. Mungkin saya awali dulu dari pandangan kaum millennials ya, yang menyatakan bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini ya. Mungkin Pak Ronald bisa menjelaskan secara singkat, ya, padat dan jelas kira-kira seperti apa pandangan mereka ini. Iya. Sebetulnya orang amil itu memang dari katanya A dan milenium berarti kan tidak percaya, ada, seolah-olahnya tidak ada. Tapi bukan seperti itu pandangan mereka. Iya. Pandangan mereka itu sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu sedang terjadi dan sudah terjadi, dan di saat ini orang-orang percaya itu sudah masuk surga dan ikut memerintah karena Kristus sudah menjadi raja di surga gitu atas gerejanya, dan kehidupan gereja hari-hari ini adalah satu wujud kerajaan Allah di muka bumi. Jadi menurut mereka itu bukan nggak ada, tetapi sudah tergenapi. Iya, sudah tergenapi sudah berlangsung ya. Jadi mereka itu, saya tambahin sedikit, mereka itu melihat istilah 1000 tahun itu tidak literal 1000 tahun. Iya, betul. Jadi mereka melihat 1000 tahun itu dalam pengertian satu jangka waktu yang panjang. Itu. Sangat panjang. Sedangkan yang kita yakini nantinya itu literal. Memang 1000 tahun memang 1000 tahun. Memang waktunya 1000 tahun berarti ya waktu itu. Dan 1000 tahun dalam pandangan kita itu terjadi secara fisikal, secara harfiah. Yesus berkuasa karena ada covenant Davidik sebetulnya. Kan memang janji terhadap Daud, keturunannya akan jadi raja. Kita percaya Yesus akan jadi raja secara fisikal, secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya. Akan jadi raja di atas muka bumi. Jadi tidak secara alegori. Dan memang dia benar-benar memerintah di atas muka bumi sebagai raja, semua tunduk kepada dia. Ada kerajaan yang betul-betul damai selama 1000 tahun. Nah, kalau kita ngomong soal kedamaian saat sekarang, makanya damainya gimana maaf, saya nggak setuju sama orang amil gitu ya, karena itu saya mengatakan bahwa damainya gimana, wong gerejanya sendiri aja seringkali ada pertengkaran di dalam gereja. Belum lagi COVID. Orang bingung COVID. Jadi kedamaiannya di mana? Apakah gereja sudah benar-benar tunduk sama Yesus? Nah, ini konflik yang terjadi ini membuat kita bertanya lah. Memang semua keyakinan yang dipegang tentu saja oleh masing-masing saudara-saudara kita yang lain itu memang sangat bergantung dengan kalau ngomong hermeneutik ini orang ini makanan apa lagi? Pola tafsir. Bagaimana cara kita menafsir Alkitab gitu. Nah, apakah cara kita menafsir Alkitab sepenuhnya alegori atau sepenuhnya literal? Nah, yang bijaksana adalah memang ada bagian-bagian yang kita lihatnya harusnya literal, tidak perlu dialegorikan. Tapi ada bagian-bagian yang memang kita belajar untuk kemudian memahami dan mengerti itu secara alegori yang bertanggung jawab. Kan? Yang memang alegorinya sudah ditetapkan Alkitab sendiri. Alegori yang bertanggung jawab itu ada ayat menafsirkan ayat. Jadi mungkin nanti podcast yang lain aja itu. Pokoknya percayalah, kita ini tulus-tulus aja gitu. Teruskan Pak Ronald, teruskan. Nah Pak Ronald, kalau di kitab Wahyu saya pernah membaca ada meterai, lalu ada sangkakala, ada cawan. Itu apa kaitannya dengan pandangan kaum amilenial sini? Kaum amilenial, nggak cuma kaum amilenial sebetulnya yang semua, lain juga semua percaya. Pokoknya futuris ini percaya tentang nanti akan datang satu masa tribulasi. Masa kesesakan besar. Penderitaan yang nggak pernah terjadi sebelumnya di atas muka bumi, bencana alam luar biasa, yang mungkin di masa-masa untuk orang preteris itu dianggap
mirip dengan orang-orang Israel toh yang ngalami. Ya, orang masa awal ya, orang masa awal orang percaya itu di abad permulaan banyak mereka sudah menderita. Betul. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa itu bukan akhir dari gereja. Jadi kalau itu sudah penderitaannya demikian besar, mereka diadu sama binatang buas lah, mereka dibunuh, dibakar, disalibkan, itu sudah menderita kayak gitu. Nah, masa tribulasi ini akan lebih parah daripada itu gitu ya. Akan lebih parah daripada itu. Nah, itu sebabnya ya kita cukup mau aman lah ketika kita percaya itu. Enggak, tentu bukan itu ya. Alasannya tentu karena memang kita percaya bagian-bagian Alkitab yang menyatakan hal itu. Kalau kita mendengar istilah millennials tadi ya, apakah memang betul bahwa orang-orang yang menganut paham ini itu melihat milenium itu sebagai satu periode waktu yang sama dengan masa penghukuman dan pemerintahan binatang itu terjadi, Pak Ronald? Ya, sebetulnya mereka malah melihat bahwa ini adalah masa pemerintahan Kristus. Masa pemerintahan Kristus, tapi cuma ada atas gerejanya. Jadi semua ini serba berjalan beriringan. Jadi pemerintahan binatang itu juga sedang terjadi, tetapi pemerintahan Kristus juga sudah digenapi terjadi di dalam gereja, dalam kehidupan orang percaya. Dan Yesus kan bertahta di sorga saat ini, memerintah bersama dengan Bapa gitu, di sisi kanan Allah Bapa. Jadi pemerintahan binatang terjadi di atas muka bumi, di dalam kalangan orang yang tidak percaya di luar gereja, dan pemerintahan Kristus berjalan atas orang percaya dan terjadi di sorga. Dan dua-duanya terjadi secara bersamaan begitu ya, secara paralel begitu ya. Dan pada akhirnya nanti kerajaan Kristus akan menang, dinyatakan, dan itu di situ terjadi bagaimana akhir dunia ini. Akhir daripada segala sesuatunya. Sesuatu. Kemudian kita akan masuk dalam kekekalan kerajaan sorga. Nah, lalu kemudian yang kedua, dari pandangan futuris ini ada kaum premil dispensasional, betul ya Pak Daniel ya? Kalau menurut Pak Daniel bagaimana tentang premil dispensasional? Tadi Pak Ronald sudah nyinggung sedikit ya di depannya. Premil dispensasional mempercayai gampangannya gini, sebelum terjadi masa aniaya tadi, gereja sudah diangkat. Gereja sudah diangkat ya, pada waktu sangkakala berbunyi, maka orang yang mati dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan lalu mereka yang masih hidup bersama-sama menyusul dia di awan-awan dibilang, jadi kita literal aja kan apa yang ditulis itu, kita percaya bahwa itulah masa di mana yang tadi Pak Ronald juga udah ngomong, itu kedatangan Kristus yang pertama. Maksudnya kedatangan Kristus yang kedua, yang fase pertama. Fase pertama. Jadi pakai istilah fase ya. Kedatangan Kristus yang kedua, fase pertama, yang kemudian kita akan bersama-sama dengan dia di awan-awan, lalu apa yang terjadi di bumi. Nah, yang tadi Roy nanya tadi itu yang di depan itu yang antikris, iblis berkuasa, tribulasi itu terjadi di bumi. Sementara kita sudah diangkat gitu loh. Jadi kesusahan yang belum pernah ada, Alkitab memang literal menulis yang belum pernah ada, yang tidak pernah dialami siapapun sebelumnya. Nah, berarti yang dialami gereja mula-mula itu, tadi yang juga Pak Rol sudah nyinggung, itu ini jauh lebih gila kasarannya gitu. Ya saya kalau boleh lebih mengerikan kalau boleh milih, memang kita ya milihnya jangan ya kan. Tapi kalau kita nggak tahu lah ya kan, artinya ya kita minta biar Tuhan aja yang atur semuanya. Nah, kita percaya bahwa kita akan diangkat gitu. Kita enggak akan mengalami itu. Kenapa? Gampangannya misalkan gini ya, kita ini punya bapak yang sayang sama kita, bapak yang baik. Ada nggak sih bapak yang baik yang kemudian biarin anaknya itu dihabisi gitu? Betul. Mengalami kesusahan besar kan? Gitu loh. Makanya kadang-kadang memang pandangan teologi ini memang dilihat dari satu sudut pandang yang kita tuh harus melihat kepada nomor satu sebenarnya ya. Tuhan kita tuh kayak apa sih? Hatinya seperti apa? Kasihnya. Loh, anaknya aja diberikan supaya kita ini diselamatkan. Habis diselamatkan disiksa. Ini yang benar aja kan gitu. Tapi kalau kita ngalami pergumulan hidup, kita dilatih untuk kita jadi Kristen tangguh, Kristen kuat, beriman.
itu hal yang berbeda. Itu dididik. Itu dididik. Tapi kalau kemudian kita diselamatkan untuk disiksa musuh kita, loh kok kayaknya nggak begitu ya, gitu. Jadi itu juga yang membuat kita yakin bahwa kita akan diangkat dan kita akan ada di awan-awan. Perkara ada orang juga yang nanyanya terlalu jauh. Terus di awan-awan tuh ngapain ya? 7 tahun itu ngapain 2-3 kali? Ya kalau kita jawabnya simpel aja, itu memang bukan urusanmu. Gitu. Kira-kira sudah dikasih enak masih protes, gitu loh intinya kan. Tapi ini keyakinan lah ya kita. Nah lalu kemudian setelah itu di akhir dari 2-3 kali setengah masa itu kita akan turun bersama. Nah itu kedatangan fase kedua. Kristus dengan gerejanya. Untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Makanya premill dispensational itu melihatnya itu selalu terkait pre-trib lalu kemudian premill. Ya, pre-trib dan premill ya. Iya, jadi betul. Pengangkatan terjadi sebelum tribulasi dan kemudian Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun itu. Betul, makanya disebut pre kan di depan. Datang dulu Tuhan Yesus terus dia mendirikan kerajaan 1000 tahun literal seperti yang tadi Pak Roy bilang. Bahkan ditulis dalam Alkitab bangsa-bangsa yang setiap hari raya Pondok Daun ya. Kalau mereka tidak datang maka akan terjadi tidak turun hujan. Itu ditulis loh. Itu. Nah di awal tadi Pak Ronald sempat menyebutkan ya bahwa orang dengan pandangan kaum premil dispensational ini juga ada yang klasik dan juga ada yang progresif ini. Bisa nggak Pak Ronald kira-kira menjelaskan secara detail begitu ya? Apa bedanya antara dispensasional klasik dan dispensasional progresif ini? Dispensasional klasik itu ya seperti tadi yang dijelaskan Pak Daniel Yanuar ya. Jadi premil dispensasional yang klasik selalu percaya bahwa kita akan diangkat sebelum masa kesengsaraan besar. Ya, kemudian bagaimana Yesus akan datang dalam 2 fase dan sebagainya. Dan itu memang kekuatan dari premil dispensasional bahwa semua ditafsirkan secara harfiah, secara literal. Sedangkan yang lain kan cenderung agak mencampurnya dengan alegoris gitu ya. Sedangkan ini lebih konsisten dalam hal menafsirkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Gitu ya. Sedangkan mereka yang premil dispensasional progresif itu cenderung akhirnya mulai sedikit ada kemiripan dengan premil yang historik. Historik ya. Di mana mereka ini punya pandangan bahwa ya memang dalam sejarah segala sesuatu sudah terjadi, jadi agak mirip dengan Amil, setuju dengan Amil, juga percaya bahwa kedatangan Yesus itu post-trib gitu ya. Kita semua akan ngalami penderitaan dalam ikut ngalami penderitaan besar. Tadi Pak Daniel ngomong masa ada anak terhadap bapak terhadap anaknya kok kayak gitu ya. Dan lebih lagi sebetulnya kita lihat bahwa kenapa kita lebih setuju ke premil dispensasional yang klasik adalah karena jelas sekali di Alkitab dikatakan bahwa kita ini mempelainya Kristus. Masa menjelang pernikahan disiksa dulu gitu. Kira-kira seberapa kuat itu? Nah, kan gereja ini ditebus dan jadi objek kasih Allah. Bukan objek murka Allah. Sedangkan kan tribulasi itu dipandang oleh orang premil dispensasional adalah masa murka Allah dicurahkan. Lewat meterai, sangkakala, cawan murka Allah. Gitu. Waktu Yesus doa di Taman Getsemani ngomong, biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku, itu bicara soal cawan murka Allah. Jadi apakah Yesus nggak dikabulkan doanya? Ternyata dikabulkan. Makanya di kitab Ibrani kita lihat bagaimana doa itu dijawab gitu ya. Jadi dikabulkan karena apa? Karena dia bangkit. Ya, jadi ini agak nyimpang dikit, tapi kita perlu tahu bahwa cawan murka Allah itu dilalukan dari Kristus, sudah ditanggung Kristus. Nah, kenapa kok kita kemudian harus menanggungnya gitu ya? Nah, premil progresif, premil dispensasional yang progresif itu mempercayai bahwa kita akan mengalami tribulasi juga. Kesusahan jadi besar ada kesepakatan tentang
termasuk dengan premil historik yang mereka percaya bahwa kerajaan 1000 tahun sungguh akan terjadi, tetapi mereka ini cenderung kepada satu pandangan yang percaya bahwa itu akan terjadi setelah masa tribulasi. Iya, iya. Jadi saya langsung masuk ke premil historik itu. Kalau begitu apakah betul bahwa premil historik itu tidak percaya ada pengangkatan gereja, Pak Ronald? Premil historik percaya akan mengangkatan percaya gereja. Ya? Iya, percaya. Tetapi itu terjadi setelah tribulasi. Setelah tribulasi. Jadi post-trib. Ya. Post-trib ya. Post-tribulasi. Post-trib. Kalau kita kan pre-tribulasi. Iya. Dan jadi begitu diangkat dan kemudian langsung akan ikut dalam memerintah bersama Tuhan. Jadi menyambut Tuhan terus turun lagi gitu loh, Roy. Iya. Kalau kita kan nggak angkat, masih ada di masa tribulasi dilalui. Iya. Itu cukup banyak teolog yang percaya bahwa kita ada di Firdaus menikmati kesenangan bersama dengan Kristus. Ada orang yang berpikir tentang premil historik itu, apakah nanti kira-kira pada waktu masa tribulasi itu Tuhan tetap melindungi anak-anaknya, Pak Ronald? Ya, itu pandangan yang lain lagi ya, yang percaya bahwa kita akan masuk dalam masa tribulasi ya. Ada yang percaya Mitrip punya pandangan bahwa kita akan diangkat di tengah-tengah karena 3,5 tahun yang pertama itu adalah masa murkanya iblis gitu ya. Kemudian setelah masa murka iblis kita diangkat, baru murka Allah dinyatakan. Sedangkan yang lain ya ini murka Allah tapi kita dilindungi karena kita bukan objek murkanya. Jadi ya tapi gimana caranya ngelindungi ya juga. Itu seluruh dunia kan. Memang itu murka Allah gitu ya. Dan contoh seperti yang tidak mengenakan tanda, tidak boleh berdagang, berjual beli dan lain sebagainya. Itu kan waduh susah sekali. Pasti terkena semua dampaknya ya. Kan sulit dibayangkan ketika dunia ini dalam kelaparan besar ya, Great Famine gitu ya. Kemudian kita ini tetap dapat suplai makanan. Bukan mengecilkan kekuasaan Tuhan. Tetapi kan kira-kira kita akan diserbu orang lain ketika itu terjadi kan. Mungkin kita bisa dirampok. Memang ada alegori-alegori yang, karena kalau alegori ini memang kelemahannya alegori adalah kadang-kadang itu bisa rada liar gitu. Penafsir aplikasinya. Jadi selalu kan tapi kan di Alkitab tertulis ketika seluruh anak sulung Mesir mati, cuman di Goshen tidak ada kematian. Ya di Goshen, bukan di Goshen ya. Di Goshen di Alkitab ada pengecualian ya. Pengecualian di tanah Goshen itu ya. Sementara Mesir ngalami kegelapan Goshen. Nah, itu seringkali dialegorikan dipakai untuk yang Pak Ronald tadi ngomong. Misalkan salah satunya gitu. Loh, kita seluruh dunia ngalami aneh. Kita akan terlindungi seperti di Goshen. Loh, makanya kan kalau menerapkan itu aspeknya mesti komplit gitu loh. Itu dalam kondisi apa, di mana, konteksnya apa, gitu kan enggak bisa main comot. Maksudnya main comot dan kemudian mensejajarkan begitu saja. Tapi mungkin kita nggak bahas ini lah nih. Jadi tapi menarik. Memang tulah itu kelihatannya sudah mengerikan. Ini akan lebih mengerikan dari tulah itu loh. Karena itu terjadi di satu area. Ini di seluruh muka bumi. Seluruh muka bumi. Tanpa terkecuali ya. Betul. Dan mengingat perkembangan teknologi. Kita kan tahu bahwa sekarang ini semua data itu sudah istilahnya siapa yang enggak datanya Pak Roy semua orang sudah tahu ya. Itu sebabnya kenapa kok kita paling gampang mau apa-apa kita tinggal Google aja karena semua sudah ada di situ. Mau lari kemana kita? Ya berita itu pasti akan menyebar ya. Kalau di sana ada makanan, di sana ada kesukupan gitu ya. Diserbu. Ya itu bisa kita bayangkan lah itu. Sama kayak orang nyerbu diskon ya. Sama kayak orang minta divaksin itu loh. Mungkin kita harus punya teknologi kayak Wakanda. Bisa menghilang. Dikamuflase. Nah teman-teman jangan takut ya. Mungkin kita membahas banyak hal-hal yang kelihatannya mengerikan ya pada sesi ini, tapi saya percaya bahwa
pembukaan rahasia firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini bukan untuk supaya kita menjadi takut, tidak ya. Betul. Tapi supaya meng-encourage kita. Nah mungkin sebagai yang terakhir kira-kira dari Pak Daniel, pesan apa untuk meng-encourage kita tentang pembahasan yang sudah kita bahas tentang 3 pandangan kaum futuris ini. Nomor 1, kita harus tahu siapa Tuhan kita itu. Iya. Ya kan. Jadi on purpose kenapa kita panggil dia Bapa? Ya kan, on purpose juga misalkan kenapa kita itu disebut kekasihnya. Yeah. Tadi Pak Ronald bilang kita itu disebut mempelainya. Yeah. Tapi on purpose juga kita ini disebut umat tebusan. Ya kan, biji mata Allah, umat kesayangannya. Ya, bahkan dikatakan harta yang berharga buat dia. Nah, itulah isi hati Tuhan. Yeah. Saya percaya bahwa karena begitu besar kasihnya itu, bahkan motivasi utama kedatangannya kan itu Yohanes 3 ayat 16. Menjemput kita ya. Menjemput kita. Karena itu ayo sekarang kita melihat dari sudut pandang itu. Nah memang ada mungkin ya saudara-saudara kita yang cenderung itu very scary gitu ya, menakutkan. Iya, ya. Atau juga gini melihat Tuhan itu sebagai satu sosok yang sepertinya keras, yang sepertinya itu bertindak nggak gampang loh, ikut Tuhan nggak gampang. Ya saya juga tahu nggak gampang gitu, karena kita berhadapan dengan dunia. Tapi bukankah Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk memberikan kita kekuatan melampaui semuanya itu. Nah dengan demikian, kalau kita melihat sudut pandang itu, ya kita tahu bahwa yang kita bicarakan ini kenapa kita yakini itu. Ya kan, tapi memang tujuan podcast ini bukan untuk perang doktrin, untuk tidak. Gitu. Kita hanya ingin menyatakan bahwa begini, bahwa he love you so much gitu. Dia tuh sangat mengasihi kita. Mari kita lihat dari perspektif itu, dari sudut pandang itu. Ya, amin. Bisakah Pak Daniel menutup dengan doa sekaligus? Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih, kami ngucap syukur untuk waktu beberapa menit yang kami pakai dalam perbincangan ini. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Mungkin tidak semua kami bisa jawab, tapi biarlah kiranya kami lebih memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Bahwa kami adalah umat tebusan yang diselamatkan, dan Tuhan yang diberikan destiny yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan. Biarlah kami berjalan tidak dalam ketakutan, tetapi di dalam anugerah, kasih, dan penyertaan bahkan favor-Mu yang tidak berkesudahan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Amin. Baik, thank you Koden dan Pak Ronald yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kita pada hari ini. Nah teman-teman, menarik bukan pembahasan kita pada hari ini? Karena itu kita selalu mengundang ya, dan jangan lupa untuk selalu menantikan program-program berikutnya, yaitu program-program yang ada di Kingdom Insight, His Gift for You. God bless you.